Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidah. Saya salah satu mahasiswi dari Kampus Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, lokal 21B. Di sini saya akan menjelaskan 10 contoh kesalahan pada banner atau poster yang ada di sekitar tempat tinggal saya yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan Ibu Pembimbing Ibu Fitriani, STHI, SPDI, MPDI. Oke, sekarang kita akan membahas kesalahan yang pertama. Dari gambar ini, apa teman-teman bisa menebak apa kesalahan yang ada di dalam gambar? Ya, kalian benar. Pada gambar ini terdapat kesalahan penggunaan kata di yang seharusnya dipisah bukan digabung. Karena penggunaan kata ini hanya sebagai imbuhan dan diikuti oleh kata kerja pasif yang mengubah kata depan menjadi me. Selain kata di luar, ada juga contoh banner yang menggunakan kata di yang ditulis salah, seperti di sepanjang dan di sini. Kesalahan kedua dapat kita lihat dari gambar penggunaan kata warung yang seharusnya menggunakan bahasa baku di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata warung, artinya tempat menjual makanan, minuman, kelontong, dan lainnya. Selain kata warung, ada juga contoh lain yaitu kata dapur yang seharusnya ditulis dengan kata dapur sesuai dengan isi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke kesalahan ketiga, penggunaan kata kenyalnya juara. Seharusnya menggunakan kata kenyalnya juara. Sesuai dengan isi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kenyal artinya lembut dan berdaya pantul. Kesalahan keempat, penggunaan kata katupat yang bergeser bahasa dari ketupat menjadi katupat akibat bahasa daerah tidak sesuai dengan kata baku yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kata yang seharusnya dipakai adalah ketupat, bukan katupat. Kesalahan kelima, dari gambar di atas jelas kita ketahui kata olie seharusnya ditulis dengan kata oli sesuai dengan pedoman bahasa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kesalahan kedua terdapat di kata service. Kata itu merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang harusnya ditulis dengan bahasa Indonesia dari service menjadi service. Oke, kita lanjutkan ke kesalahan keenam. Dari gambar ini, kita bisa ketahui bahwa kata apotik yang sering kita lihat di pinggir jalan merupakan salah satu bentuk tidak baku dari kata apotek. Seharusnya menggunakan kata apotek bukan apotik, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lanjut, kesalahan ketujuh, pada gambar ini kita bisa dapatkan pada kata kantongan yang seharusnya ditulis dengan bahasa baku yang baik yaitu kantong, bukan kantongan. Lalu juga ada kata dos yang merupakan bentuk kata yang tidak baku dari kata dus yang berarti kotak-kotak karton yang tebal. Seharusnya menggunakan kata dus bukan dos, sesuai dengan penggunaan kata baku di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesalahan kedelapan yang terdapat di dalam gambar adalah penulisan plafon. Plafon di sini dituliskan dengan huruf P, seharusnya menggunakan huruf V. Jadi plafon dituliskan dengan plafon, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lanjutkan, kesalahan 9 pada gambar ini terdapat pada kata depo, di mana di gambar bertuliskan depo air minum. Seharusnya yang benar adalah kata depot air minum. Karena jika kita artikan depo berarti bengkel atau perbaikan lokomotif, sedangkan di gambar ini menunjukkan tempat berjualan barang, maka kata yang digunakan adalah depot. Sekarang kita masuk pada kesalahan ke-10. Sebelumnya, apa teman-teman bisa menebak ada berapa kesalahan di dalam gambar ini? Jawabannya ada 6. Mari kita perhatikan. Yang pertama terdapat pada kata doa. Doa di gambar memiliki tanda petik di atas.
sedangkan seharusnya tanpa menggunakan tanda petik, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, penggunaan buka dan tutup kurung pada tulisan partai dan eceran seharusnya tidak menggunakan spasi, karena itulah yang tertulis di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang baik. Begitu juga untuk kata gratis ongkos potong dan gratis ongkos hantar. Untuk kata itu seharusnya kedua kurung itu tanpa menggunakan spasi. Lalu untuk yang ketiga, penggunaan kata ongkus di sana seharusnya menggunakan kata ongkos sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang keempat, penggunaan garis miring pada tulisan Jalan Kesehatan garis miring samping RS seharusnya digunakan tanpa ada spasi sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang baik. Ini juga berlaku pada tulisan HP garis miring WA seharusnya tanpa menggunakan spasi. Lalu untuk yang kelima, singkatan dari RS atau kepanjangan dari rumah sakit seharusnya ditulis dengan huruf kapital R dan S, bukan dengan huruf kapital R dan huruf kecil S. Untuk yang keenam, penggunaan kata kareh. Kareh di sini dimaksudkan sebagai salah satu nama masakan. Seharusnya nama yang digunakan adalah kari, sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita bisa mengetahui contoh kata apa saja yang seringkali salah di dalam penulisannya. Karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran tentang penggunaan kata yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.